Haruskah kita takut dengan COVID? Perkenalkan, saya Oktaviani Kusumawardani, NIM 38 dari kelas A TRKI 18. Perkenalkan, nama saya Asma Fida Rahmah, NIM 73 dari Teknologi Rekayasa Kimia Industri kelas B. Hai Vida, dengar nggak sih ada berita jenazah COVID yang ditelantarkan, bahkan sampai ada jenazah orang Islam yang dikremasi? Okta, iya nih, sempat dengar juga, dan akhirnya ditindaklanjutin sama WHO. Tapi bukannya saat ini Jokowi lagi membuat keputusan soal vaksin COVID dari luar ya? Iya, katanya sih begitu. Tapi antisipasi aja lah, gimana ya Fit, biar kita nggak takut sama COVID. Dari saranku sih tetap sesuai protokol ya, seperti selalu memakai masker dan membawa hand sanitizer. Virus itu kan akan menempel pada tubuh seseorang, maka dari itu siapkan imun tubuh kita dengan minum vitamin sebelum bepergian. Oh iya, jangan lupa ya gengs, ketika kita berpergian jauh, selalu membawa masker, dan jangan lupa untuk jaga jarak, minimal 1 meter dari orang lain, dan menjauhi orang-orang yang terlihat batuk, bersin, dan flu. Dan biasanya jangan lupa untuk rapid jika kita berpergian di luar kota, terutama menggunakan angkutan atau kendaraan umum. Setelah sampai di rumah, setelah berpergian jauh, jangan lupa untuk isolasi mandiri kurang lebih 1 minggu, serta jika ada tanda-tanda seperti batuk, demam, flu, langsung datang aja ke dokter untuk diperiksa. Rata-rata gejala ini akan muncul 5-6 hari setelah terinfeksi virus, tapi juga bisa 14 hari sesuai dengan daya imun masing-masing. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernafasan. Misal ketika kita berada di ruang yang tertutup, ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik, serta kontak langsung dengan droplet. Oh iya sobat, sekarang pemerintah sudah menerapkan belajar online bagi mahasiswa dan pelajar, serta sistem shift bagi pekerja, bisa WFH dan WFO. Tetap jaga kebersihan ya sobat, karena kebersihan sebagian dari iman. Karena banyak masyarakat yang saat ini yang lalai. Bila kita terkena virus corona tapi tidak mengalami gejala, maka cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Lalu, apa sih sebenarnya COVID? COVID adalah penyakit yang disebabkan karena virus SARS-CoV-2 yang biasanya menyerang saluran pernafasan. Tapi jangan parno kawan, karena ketika kita terlalu takut, nantinya bukan kesehatan yang kita dapat, tapi malah menyebabkan stres yang berlebihan. COVID-19 memang musuh manusia, tapi bukan berarti membunuh mental manusia bukan. Tetap ikutin protokol kesehatan dan belajar untuk tenang. Lalu, apakah kita patut waspada kawan? Pastinya patut dong. Ketika kondisi tubuh kita sudah melemah, drop seperti flu, demam, susah bernafas, sulit mencium bau, batuk, sebaiknya segera kontrol ke tenaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk rapid atau swab test serta isolasi mandiri dengan istirahat yang cukup. Tetap jaga kesehatan ya kawan. Stay safe buat teman-teman semua. Saat ini, data statistik masyarakat Indonesia yang terjangkit COVID semakin meningkat. Banyak berita yang datang saat pandemi salah satunya. Mengenai berita jenazah COVID yang ditolak masyarakat, menurut WHO, sebenarnya selama langkah-langkah pemakaman dilakukan sesuai dengan protokol, tidak ada alasan untuk takut COVID-19 akan menyebar melalui jenazah pasien. Akan tetapi, jenazah orang yang meninggal karena penyakit pernafasan masih mengandung virus di paru-paru dan organ lainnya. Hanya perlu penanganan khusus karena pasti pihak rumah sakit tahu bagaimana menindaklanjutinya. Mengenai vaksin COVID-19, vaksin virus corona bisa melindungi tubuh dari virus selama kurang lebih 119 hari atau sekitar 3 bulan. Studi itu dimuat dalam surat di New England Journal of Medicine. Nah, antibodi itu masih tetap ada di tubuh pasien selama 3 bulan setelah kedua dosis diberikan. Dan dalam tingkat lebih tinggi ketimbang pasien yang benar-benar baru pulih dari infeksi COVID-19. Maka dari itu, benar seperti yang disampaikan oleh Satgas Penanganan COVID-19, meski sudah ada vaksin virus corona, masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pasalnya, vaksin virus corona tidak serta-merta menghentikan pandemi COVID-19.
Sekian dari kami, geng. Semoga bermanfaat. Tetap stay safe. Semangat!